Polemik yang melibatkan Nabila O'Brien terus menjadi perhatian publik setelah sebuah rekaman CCTV dari restoran miliknya viral di media sosial. Dalam video tersebut, nama Zendy Kusuma ikut terseret karena narasi yang beredar menuding dirinya dan sang istri mengambil sejumlah makanan serta minuman tanpa membayar. Tuduhan itu dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu perdebatan luas, bahkan membuat video potongan rekaman dari restoran kelinci milik Nabila menjadi bahan perbincangan panas di media sosial. Menanggapi polemik tersebut, Zendy Kusuma akhirnya buka suara dan menyampaikan klarifikasi. Ia mengakui bahwa pada malam kejadian, dirinya sempat terpancing emosi setelah menunggu pesanan cukup lama di restoran. Namun menurutnya insiden yang awalnya hanya persoalan antara pelanggan dan tempat makan berubah menjadi kontroversi besar setelah potongan rekaman CCTV beredar tanpa konteks lengkap. Sejak video itu viral, Zendy menyebut dirinya dan keluarga menerima berbagai tekanan di media sosial, mulai dari komentar negatif hingga cyberbullying. Ia menegaskan telah kembali ke restoran untuk menyelesaikan masalah secara langsung serta melakukan pembayaran, dan kini memilih menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami menyampaikan pernyataan ini sebagai klarifikasi atas berbagai pemberitaan serta narasi yang berkembang di media sosial, serta peristiwa yang terjadi di restoran BK. Pernyataan ini kami sampaikan agar informasi yang beredar dapat dipahami secara lebih utuh dan berimbang serta tidak menimbulkan kesalahpahaman di ruang publik. Pada malam kejadian tersebut, kami datang ke restoran sekitar pukul 22.00. Saat itu kondisi restoran masih relatif sepi. Kami kemudian melakukan pemesanan makanan dan minuman sebagaimana pelanggan pada umumnya. Namun setelah menunggu cukup lama, pesanan kami tidak kunjung datang. Kami beberapa kali menanyakan kepada pelayan mengenai pesanan tersebut. Pada awalnya kami diberitahu bahwa makanan akan selesai dalam waktu 15 menit dan kami menunggu sesuai dengan waktu yang disebutkan, namun makanan belum juga datang. Kami menanyakan kepada pelayan dan penjelasan yang kami terima saat itu berbeda-beda. Ada yang menyampaikan bahwa restoran sedang ramai, sementara ada juga yang mengatakan bahwa makanan akan segera selesai dalam beberapa menit. Kami kembali menunggu sesuai informasi yang disampaikan, tapi pesanan juga belum datang-datang juga dan kami nggak mendapatkan kejelasan mengenai status pesanan kami seperti apa. Karena telah menunggu cukup lama dan merasa lapar, kami juga kemudian meminta supaya dapat bicara dengan penanggung jawab restoran untuk memastikan apakah pesanan kami benar-benar sudah diproses atau tidak. Namun pada saat itu permintaan kami belum dapat ditanggapi secara langsung. Setelah menunggu hampir 2 jam, saya kemudian masuk ke area dapur untuk memastikan secara langsung apakah pesanan kami telah dibuat atau belum. Pada saat itu saya tidak dihalangi untuk masuk. Ketika saya melihat ke dapur, saya mendapati bahwa pesanan kami ternyata belum dibuat dan baru aja akan diproses saat itu juga. Situasi dan kondisi pada waktu itu membuat kami merasa tidak mendapatkan kejelasan mengenai pesanan yang telah kami tunggu cukup lama. Kami hanya ingin memastikan apakah pesanan kami benar-benar sudah diproses, sedang diproses, ataupun sudah berjalan, mengingat kondisi kami sudah menunggu dari kurang lebih pukul 22.00 hingga hampir pukul 23.54, itu malam hari ya. Pada saat itu kami tentu merasa kecewa karena sejak awal tidak ada kepastian mengenai pesanan yang kami pesan, yang kami tunggu. Pada akhirnya pesanan kami atau makanan yang diberikan dengan terburu-buru dan beberapa pesanan juga
nggak lengkap gitu. Dalam kondisi emosi tersebut, kami juga kemudian keluar dari restoran tersebut. Ketika kami sudah berada di mobil, pelayan datang membawa mesin EDC untuk meminta pembayaran. Kami menyampaikan bahwa kami tetap bersedia melakukan pembayaran, namun kami berharap dapat lebih dahulu bertemu dengan penanggung jawab restoran untuk menjelaskan situasi dan kondisi yang terjadi pada malam hari itu. Setelah itu kami pun meninggalkan lokasi dan keesokan harinya kami berniat kembali ke restoran untuk menemui atau bertemu langsung dengan penanggung jawab atau pemilik restoran dengan tujuan untuk menyelesaikan kesalahpahaman secara baik-baik. Kami juga menyampaikan niat untuk datang ke restoran pada 21 September 2025 untuk menyampaikan permohonan maaf secara langsung sekaligus melakukan pembayaran atas pesanan yang telah kami lakukan. Namun pada saat itu pemilik restoran yaitu saudari N sedang berada di luar kota sehingga kami tidak dapat bertemu secara langsung. Pada hari itu juga kami datang dengan membawa surat permohonan maaf, kronologis kejadian, uang tunai untuk pembayaran pesanan. Namun setibanya di lokasi, kami tidak diperkenankan untuk masuk dan diminta untuk meninggalkan tempat. Surat permohonan maaf serta uang pembayaran yang kami bawa pada saat itu pun tidak dapat disampaikan secara langsung. Meskipun demikian, kami tetap berusaha untuk menunjukkan itikat baik untuk menyelesaikan persoalan ini secara tertib. Sebagai bentuk tanggung jawab, pada 27 September 2025, kami melakukan pembayaran sebesar 550.000 melalui transfer ke rekening PT restoran tersebut sebagai pemilik restoran. Karena pembayaran tersebut dianggap belum dilakukan, kami kembali melakukan transfer dengan jumlah yang sama pada 20 Oktober 2025. Sementara itu pada 26 September 2025, kami mengetahui bahwa saudari N telah melaporkan kami ke Polsek Mampang Perapatan terkait dengan kejadian pada tanggal 19 September tersebut. Meskipun telah dilaporkan, kami tetap bersikap kooperatif dan tetap menunjukkan itikat baik. Bahkan sebelum adanya panggilan resmi dari pihak kepolisian, kami berinisiatif mendatangi langsung Polsek Mampang Perapatan untuk memberikan klarifikasi serta menyerahkan bukti-bukti terkait upaya penyelesaian yang telah kami lakukan. Dengan demikian, kami menegaskan bahwa pesanan makanan dan minuman tersebut telah dibayarkan dan bukti transaksi pembayaran tersebut telah kami sampaikan juga kepada pihak yang berwenang sebagai bagian dari proses hukum yang saat ini sedang berjalan. Kami juga mengakui bahwa terdapat kekeliruan dari pihak kami, yaitu tidak melakukan pembayaran secara langsung pada saat pesanan sudah selesai disajikan, melainkan setelahnya. Namun karena pembayaran tersebut tetap dilakukan dan dapat dibuktikan, maka menurut pandangan kami tidak terdapat unsur pencurian sebagaimana yang berkembang dalam narasi publik saat ini. Kami juga menyayangkan bahwa rekaman kejadian tersebut disebarluaskan ke media sosial tanpa konteks yang utuh, sehingga menimbulkan persepsi publik yang tidak lengkap terhadap peristiwa yang sebenarnya. Sejak penyebaran rekaman tersebut, kami menerima berbagai respon dan komentar di media sosial yang cukup berdampak bagi kami, keluarga maupun lingkungan pekerjaan kami. Namun demikian, kami memilih untuk tidak menanggapi hal tersebut di media sosial karena kami meyakini bahwa media sosial bukan tempat yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan atau persoalan hukum. Karena berbagai tuduhan dan dampak yang kami alami terus berkembang di ruang publik, pada akhirnya pada 30 September 2025, kami memutuskan untuk melaporkan saudari N kepada Direktorat Tindak Pidana Cyber Barreskrim Polri atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Langkah ini kami tempuh sebagai upaya mencari keadilan
atas berbagai tuduhan yang telah menimbulkan kerugian bagi kami, baik secara pribadi maupun profesional. Kami menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berlangsung dan akan bersikap kooperatif dengan aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan serta bukti yang diperlukan agar perkara ini dapat dilihat secara objektif dan berdasarkan fakta yang sebenarnya. Pernyataan ini bukan dimaksudkan sebagai bentuk pembenaran diri, melainkan sebagai upaya untuk meluruskan berbagai informasi yang telah beredar luas di masyarakat tanpa mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Kami juga menyadari bahwa peristiwa ini terjadi di tengah bulan suci Ramadan, sebuah waktu yang baik bagi banyak orang dan menjadi momentum untuk memperbanyak kesabaran, introspeksi diri, serta memperbaiki hubungan antar sesama. Untuk itu kami memohon maaf apabila peristiwa ini telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Demikian pernyataan ini kami sampaikan dan atas perhatian serta pengertiannya kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, Zendi Kusuma dan Evi Santi Rahayu.